Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, saya Lipur Fani Wiradwipa Pranowo dengan NIM 1202194123 ingin memberikan presentasi tentang pengertian dan konsep algoritma Hill Cheaper dengan Python untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah algoritma pemrograman. Baik, pertama-tama penemu algoritma Hill Cheaper. Hill Cheaper diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Teknik ini menggunakan kriptografi. Diciptakan dengan maksud apa? Dengan maksud untuk dapat menciptakan chipper atau kode yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Jadi dulu teknologi ini sangat berguna sekali untuk menyembunyikan atau menenkripsi suatu pesan menjadi tidak bisa dibaca, khususnya dalam bertukar informasi di Perang Dunia Kedua. Lalu, apa itu algoritma Hill Cheaper? Hill Cheaper merupakan penerapan aritmatika modulo pada kriptografi. Teknik kriptografi ini menggunakan sebuah matriks persegi sebagai kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Nah, nanti setiap huruf akan dienkripsi dan akan diawali oleh angka modulo 26. Apa itu modulo 26? Menurut pengertiannya, modulo adalah sisa hasil bagi. Nah, tabel yang Anda bisa lihat itu di bawah, itu sebagai representasi dari huruf alfabet yang berjumlah 26. Jadi huruf alfabet dari A sampai Z itu ada 26 indeksnya menjadi angka integer. Jadi yang tadinya alfabet diubah atau direpresentasikan menjadi angka integer, lalu yang nantinya akan dikonversi lagi menjadi bentuk matriks untuk dihitung, seperti itu. Nah, pada slide kedua akan dijelaskan tentang dasar teknik Hill Cheaper. Jadi dasar dari teknik Hill Cheaper adalah aritmatika modulo terhadap matriks seperti yang tadi sudah disinggung. Dalam penerapannya, Hill Cheaper menggunakan teknik perkalian matriks dan teknik inverse terhadap matriks. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada slide sebelumnya, dasar teknik yang digunakan adalah aritmatika modulo terhadap matriks. Pada intinya, kunci pada Hill Cheaper adalah matriks N kali N dengan N merupakan ukuran blok. Matriks K yang menjadi kunci ini harus merupakan matriks yang invertible atau bisa bolak-balik, dengan kata lain yaitu memiliki inverse atau dapat dihitung inverse-nya. Nah, untuk teknik inverse sendiri digunakan untuk pada dekripsi atau pada penerjemahan yang telah dienkripsi oleh teknik Hill Cheaper ini. Nah, pada slide kali ini akan dijelaskan tentang konsep perhitungan enkripsi pada Hill Cheaper. Secara matematis, proses enkripsi dari Hill Cheaper mempunyai rumus di mana C sama dengan K dikali P dikali 2 sama dengan KP modulus 26. Nah, di mana C sama dengan ciphertext atau kodenya, kunci sama dengan K sama dengan kunci atau key, P sama dengan plaintext. Nah, berikut adalah representasi key pada CDDG atau menggunakan CDDG sebagai kuncinya pada matriks. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan contoh plaintext-nya yaitu attack. Nah, berikut adalah representasi dari attack menjadi matriks atau menjadi konversi dari angka. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu pada slide awal, bahwa huruf alfabet pada kata dikonversi menjadi angka yang berjumlah 26. Lalu setelah dikonversi dilanjut dengan perhitungan sesuai dengan rumus matriks 2 kali 2. Nah, seperti yang pada gambar ya, matriks 2 kali 2. Untuk mengkonversinya menjadi ciphertext, matriks key dikali dengan matriks plaintext. Nah, seperti ini. Matriks plaintext, ingat, untuk mengkonversi matriks yang digunakan adalah N kali N, sehingga dikalikan sesuai dengan jumlah matriks. Lalu setelah
dapat hasil kali matriks key dan plain text. Untuk kali ini kita coba menghitung AT dulu ya, jadi awal kata dari attack. Nah, dikali dengan modulus 26 sehingga keluar hasil ciphertextnya adalah FK. Seperti dilihat ya, berikut perhitungannya. Lalu dengan cara seperti ini kita terus-menerus menghitungnya sampai kata-kata attack ini sudah habis sampai CK gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan enkripsinya yaitu ciphertextnya atau ciphertextnya, kode ciphertextnya yaitu FKMFIO. Lalu pada slide selanjutnya ada konsep perhitungan dekripsi pada LCipher. Setelah kita membahas enkripsi, sekarang ada dekripsinya. Pada proses dekripsi, di sini plain text sama dengan key dikali dengan plain text lalu dihitung inverse matriksnya dan dibagi dengan modulus 26. Seperti pada slide ada dua langkah untuk mencari hasil dekripsi. Yang pertama adalah mencari inverse matrix, lalu inverse matrix dikali dengan ciphertext dan dibagi mod 26. Setelah terlihat hasilnya, maka dilakukan terus-menerus dengan kode perhitungan yang sama sampai keluar hasil dekripsi yaitu attack. Pada tahap selanjutnya, saya akan memberikan demonstrasi terhadap aplikasi HillChipper yang telah saya buat. Nah, sekarang kita beralih ke VS Code. Berikut adalah hasil codingan HillChipper saya. Jadi saya merepresentasikan alfabet ke matriksnya itu menggunakan library NumPy. Fungsinya untuk apa? Jadi NumPy yang saya gunakan itu ini untuk mengakumulasi matriks. Lalu library SCS-nya saya gunakan untuk mengeluarkan dari program ketika salah. Jadi secara overall program yang saya buat itu untuk mengenkripsi dan dekripsi itu sebenarnya hampir sama dan menggunakan dua rumus kalkulasi seperti yang sudah saya jelaskan di PPT, yaitu menggunakan determinan, tentunya menggunakan perkalian matriks, determinan, dan inverse matriks tentunya. Tentunya kita sebelum melakukan proses enkripsi, kita harus memasukkan inputan apa yang kita ingin untuk dienkripsi. Nah, pada program ini saya menggunakan .upper ini fungsinya untuk apa? Untuk menjadikan inputan yang telah kita ketik menjadi kapital semua. Dan replace ini fungsinya jadi ketika Anda memasukkan spasi di inputannya, si program ini langsung mengganti spasi tersebut dengan tidak ada spasi. Nah, terlihat kan di sini. Lalu berikut adalah perhitungan-perhitungannya. Di type ini digunakan untuk memastikan si tipe datanya itu menggunakan integer atau angka. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, NP0 ini untuk merepresentasikan menjadi matriks. Berikut adalah konversi Unicode dari string ke integernya. Nah, sampai ke kunci chipper. Kita sampai ke kunci chipper. Jadi, kita masuk ke kunci. Nah, kunci ini fungsinya untuk apa? Kunci ini fungsinya seperti yang sudah dijelaskan di presentasi, namun lebih singkat dan mudah dipahaminya mungkin dapat disebut sebagai passwordnya ya. Nah, si kunci ini saya buat memiliki ketentuan. Emang bisa random, bisa mengacak, tapi ada ketentuannya. Nah, sama seperti inputan plain text ya, kunci saya buat menjadi kapital semua dan tidak boleh ada kata spasi. Berikut adalah, nah, sampai
Seperti yang tadi saya bilang, si key ini memiliki validasi. Jadi menggunakan perhitungan determinan dan inverse membuat suatu ketentuan, yaitu jika inverse-nya -1 dari perulangan I ini, maka tidak bisa digunakan. Jadi akumulasi huruf yang dipakai itu tidak boleh terlalu mudah, harus kompleks dan lebih acak nomornya, hurufnya. Jadi si matriks ini ketika dihitung melalui perulangan tidak menghasilkan -1 seperti itu. Nah, di sini saya juga membuat ini ya, fungsi global lokal to global. Jadi ketika si terdeteksi tidak validasi, tidak betul kuncinya, kan akan mengulang, kan akan dikeluarkan pesan bahwa tidak sesuai. Lalu di sini saya memberikan opsi supaya lebih mudah, opsi apakah ingin mengulang atau tidak. Ketika iya, maka kembali fungsi lokal ke fungsi global ya, ke main. Jadi mengulang si mainnya lagi, merun si mainnya lagi. Ketika tidak, maka program akan keluar menggunakan library scs.exit. Nah, berikut adalah proses konversi untuk enkripsinya ya. CHR ini untuk apa? Jadi CHR ini untuk mengembalikan karakter Unicode ke bilangan integer. Lalu dari bilangan integer lalu merubahnya menjadi string atau menjadi huruf seperti itu. Jadi dikembalikan lagi menjadi alfabet, setelah dikunci, diacak, lalu dikembalikan lagi menjadi alfabet. Lalu keluarlah pesan terenkripsinya ya. Sama seperti tadi, saya memberikan opsi perulangan supaya memberikan kemudahan. Nah, sampai kita ke dekripsinya. Sebenarnya kurang lebih sama secara perhitungan, namun seperti hanya dibolak-balik. Namun perbedaan yang terlihat di sini adalah ada beberapa ya, khususnya dalam menerjemahkan si enkripsinya tersebut. Seperti di sini mencari determinan dari matriks kuncinya dari si key-nya, terjemahkan kembali. Lalu men-swap inverse ke matriks. Lalu dihitung dengan untuk tujuan menerjemahkan. Berikut adalah pesan terdekripsinya ya, setelah dilakukan perhitungan dengan rumus kalkulasi dekripsi, sepertinya hampir mirip. Dikembalikan lagi karakter Unicode dari bilangan integer ke bilangan string atau ke huruf, lalu sampai keluar kata terdekripsi. Sama seperti di atas, saya menggunakan memberikan opsi. Nah, si main ini tuh tertuju ke sini ya. Jadi fungsi main ini saya gunakan pada program ini untuk mencetak outputnya. Ya, kita run ya videonya. Kita coba run, kita demokan. Terlihat tampilannya. Ini diberikan dua opsi pada laman pertamanya. Kita enkripsi dulu ya. Nah, ketika kita ketik 1, masukkan kata yang dienkripsi, misal tubes pro. Masukkan kata kunci. Kata kunci di sini sebenarnya bisa 4 huruf atau lebih. Di sini saya menggunakan 8 huruf ya. Asal random aja. Nah, keluar pesan enkripsinya sebagai berikut.
Kita copy. Lalu di sini ada opsi kembali ke laman utama atau tidak. Kita ya, karena kita ingin mendekripsi. Lalu kita ketik 2. Kita paste pesan yang tadi yang sudah terenkripsi. Lalu Devi LKSERT. Nah, kan? Jadi berhasil ya. Terlihat nih tadi kita memasukkan tubes Alpro untuk dienkripsi, lalu keluar pesan enkripsinya. Ini sebagai plain text nih tubes Alpro dan keluar enkripsinya pesannya. Lalu setelah didekripsi menggunakan pesan enkripsinya, memasukkan key atau passwordnya, lalu keluar hasil dekripsinya yaitu tubes Alpro. Ketik halaman ya. Nah, ini andai Anda memilih selain dari 1 atau 2, misalnya 3, saya memberikan opsi gitu. Mohon pilih dengan benar, ada tulisannya printnya. Memberikan angka 1 atau 2. Mengulang, ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.